warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ai Sumarni. Saya adalah Kepala Sekolah SDN Ciparai 7, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan tantangan literasi bulan Oktober yang temanya adalah program inovasi Sekolah SDN Ciparai 7. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk apa saja sih inovasi yang ada di SDN Ciparai 7 itu. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu inovasi. Inovasi adalah suatu perubahan yang mana perubahan itu berupa perubahan baru. Bisa saja berupa ide, gagasan, praktek ataupun benda yang sifatnya spesifik, sengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang mana inovasi ini adalah dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaannya itu melalui proses, produk, jasa, dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas yang efektif dan efisien. Next. Nah, apa saja sih inovasi sekolah yang ada di SDN Ciparai 7 ini? Yang akan saya kemukakan di sini adalah 3. Yang pertama yaitu kenapa di sini ada 3 inovasi? Mungkin di sekolah lain juga ada. Kenapa di sini disebut inovasi? Karena memang sebelumnya di sekolah kami ini adalah tidak ada program seperti ini. Nah, baru setelah saya datang ke sini, maka adalah inovasi di sekolah ini. Yang pertama adalah senam pagi bersama. Kemudian yang kedua adalah duha bersama. Yang ketiga kepanduan atau kepramukaan. Yang pertama, senam pagi bersama. Kenapa di sini anak-anak di SDN Ciparai 7 ini harus senam bersama? Supaya apa? Supaya anak-anak sebelum pembelajaran itu menjadi sehat, nantinya bisa fokus dalam belajar. Jadi istilahnya tidak malas lah ya anak-anak. Jadi semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan senam bersama. Mulai sebelum pembelajaran ini ya, sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian waktunya itu adalah hari Rabu. Hari Rabu. Kemudian ini program senam pagi bersama ini adalah sesuai sebagai perwujudan dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yaitu apa? Yaitu berolahraga. Jadi setiap minggunya anak-anak menjadi sehat. Ini semuanya, semua kelas ya, tidak ada yang tidak melaksanakan. Next. Kemudian yang kedua, inovasi yang kedua adalah sholat duha bersama. Bukan berjamaah ya, karena duha itu tidak ada berjamaah. Jadi bersama ya, sholat duha bersama. Di sini tujuannya itu adalah apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini juga merupakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Yaitu dalam hal apa? Yaitu dalam hal beribadah. Jadi sekolah juga, walaupun kita di sekolah negeri tetap ada beribadahnya. Tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah, tetapi melaksanakan sholat duha bersama. Nah, kegiatan ini manfaatnya apa saja sih? Banyak sekali kan manfaatnya. Yang pertama diantaranya pahala dan keberkahan karena kita bersama-sama melaksanakannya. Kedua, ketenangan pikiran karena setelah sholat duha kita berdoa semuanya. Ketiga, kesehatan mental. Kenapa menjadi sehat? Karena kita sebelum pembelajaran selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, keberkahan dan dalam aktivitas keseharian kita. Yang kelima, pembersihan dosa. Yang keenam, membangun kedisiplinan. Ketujuh, keberkahan hidup. Kedelapan, mendekatkan diri kepada Allah. Dan fungsinya juga ini adalah kepada anak-anak dibiasakan untuk sholat duha. Nah, di Ciparai 7 ini, di SDN Ciparai 7 ini, sholat duha ini dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum pembelajaran. Nah, di sini anak-anak kita biasakan, apalagi di sekolah kami ini adalah ada program cermin.
setelah sholat duha itu ada ceramah 5 menit. Jadi anak-anak itu disuruh 2 orang atau 3 orang disuruh ke depan untuk berbicara di hadapan orang banyak supaya terbiasa nanti untuk kedepannya anak-anak tidak grogi lagi kalau seandainya mereka disuruh untuk ke depan. Nah, itu salah satunya kenapa di sekolah kami diadakan sholat duha bersama-sama, dan kita juga menekankan kepada anak-anak kenapa kalau kita suka sholat duha, maka orang tua kita kan didoakan sama kita. Nah, rezekinya juga insya Allah akan lancar. Jadi semua aktivitas itu diawali dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Kemudian next, sekarang inovasi sekolah yang ada di SMC Ciparai 7 yang ketiga adalah kepanduan atau kepramukaan. Di sini kegiatan pramuka di Ciparai 7 ini adalah ada pramuka siaga dan ada pramuka penggalang. Pramuka siaga ini tingkatannya itu dari kelas 1 sampai kelas 4, usianya itu 7 sampai 10 tahun. Kemudian kalau penggalang, pramuka penggalang itu adalah usianya itu 11 tahun sampai 15 tahun. Tapi kalau di SD itu berarti mulai dari kelas, ada yang kelas 4, usianya ada juga ya. Tapi biasanya kelas 5, kelas 6 itu pasti sudah penggalang. Tapi kelas 4 itu ada yang ke siaga, ada yang ke penggalang. Karena kalau di pramuka itu bukan dari tingkatan kelas, tetapi dari usia itu di kepramukaan. Kemudian di sini tujuan dari pramuka ini adalah apa ya? Tujuannya adalah untuk membentuk karakter anak supaya apa? Yang pertama, disiplin. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah bekerja sama dengan rekan-rekannya. Kegiatan pramuka siaga di tingkat SD ini disusun dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk permainan. Jadi beda dengan penggalang. Dalam permainan yang untuk apa sih tujuannya? Yaitu untuk menyenangkan dan mendidik sehingga anak belajar sambil berpetualang. Kemudian di sini ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses siaga. Yang pertama adalah bermain sambil belajar tentang kedisiplinan dan kebersamaan, karena di permainan itu anak-anak bersama-sama kan, kalau yang seorang nanti tidak bisa, tapi kalau kita bersama-sama insya Allah nanti akan berhasil. Yang kedua, belajar menolong sesama dan menjaga kebersihan lingkungan. Di sini anak-anak dibiasakan untuk saling menolong dengan teman-temannya dan menjaga kebersihan di lingkungan. Dibiasakan juga karena di pramuka itu ada istilah bersih itu ada istilahnya. Jadi kalau kita setelah kegiatan pasti operasi semut. Nah, itu ada operasi semut. Setiap pramuka itu setiap kegiatan atau apa, baik itu kita sebagai pembinanya atau anak-anak, pasti setelah kegiatan ada operasi semut. Itu fungsinya itu untuk kebersihan lingkungan. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu-lagu pramuka dan meneriakan yel yang semangat. Karena di dalam pramuka itu semangatnya itu ada nyanyian dan yel yang membuat anak-anak menjadi semangat untuk berlatih, karena mereka merasa senang dan bahagia melaksanakannya. Tidak kalau di kelas kan monoton, sudah jenuh di kelas, terus ini kita di lapangan dengan nyanyi-nyanyi, dengan permainan, dengan yel yang mereka ciptakan, itu akan semakin anak-anak merasa senang dan berbahagia. Kemudian yang keempat, di sini mengenal kode kehormatan pramuka, yaitu kalau untuk siaga ada Dwi Satya dan Dwi Dharma, sedangkan kalau untuk penggalang ada Tri Satya dan Dwi Dharma. Nah, di sini kegiatannya, kalau untuk siaga perkemahannya itu disebut persami, sedangkan kalau untuk penggalang adalah perjusami. Perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu biasanya seperti itu. Kalau pramuka kan, kalau siaga kan cuma setengah hari, jadi persami. Nah, dengan mengikuti kegiatan pramuka ini, anak-anak kita dilatih untuk menjadi anak-anak yang berani, kemudian jujur, peduli, dan mencintai alam sekitar. Gitu.
Kemudian yang terakhir ini, oh iya, tetap ya ini dalam kepanduan di pramukaan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa pramuka siaga itu usianya adalah 7 sampai 10 tahun. Setara dengan siswa kelas 1 sampai kelas 3. Tapi ada juga kelas 4 masih usianya 10 tahun. Jadi kelas 4 itu ada setengah ke siaga, ada setengah ke penggalang nantinya. Kemudian kalau di siaga itu tingkatannya apa saja sih? Tingkatannya ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah siaga mula. Kepanduan atau di kepramukaan ini tadi udah saya katakan, di pramuka siaga itu usianya 7 sampai 10 tahun, setara dengan siswa SD kelas 1 sampai kelas 4 sih sebenarnya ya. Kemudian tingkatannya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama siaga mula, yang kedua siaga bantu, dan yang ketiga adalah siaga tata. Nah, di sini fokus kegiatan dari pramuka siaga ini adalah kreativitas, kebersihan, keamanan, pertolongan pertama, serta kegiatan yang lebih ringan, yaitu berupa bernyanyi dan bermain. Karena siaga itu adalah dengan bernyanyi dan bermain kegiatannya, jadi tidak seperti penggalang melatih fisik ataupun tantangan yang lainnya, tetapi kalau di pramuka siaga itu adalah dengan cara bermain dan bernyanyi, sehingga menumbuhkan anak-anak itu ada disiplinnya, ada jujurnya, ada beraninya, ada kerjasamanya, dan yang lain-lainnya. Itu ya. Jadi inovasi yang ada di SDN Ciparai 7 adalah ada 3. Yang pertama adalah tadi apa? Yang pertama adalah sholat duha. Yang pertama adalah senam bersama, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu. Kemudian yang kedua adalah olahraga senam pagi hari Rabu. Kemudian yang kedua sholat duha. Sholat duha adalah dilaksanakan hari Jumat sebelum pembelajaran juga. Kemudian apalagi yang terakhir teh kepanduan. Nah, kepanduan ini dilaksanakannya setelah jam pembelajaran, yaitu hari Jumat juga. Nah, ini adalah 3 dari inovasi yang berada di sekolah kami. Dan ini adalah foto-foto kegiatannya. Ini salah satu kegiatannya. Dan mohon maaf di sini anak-anaknya tidak semua memakai seragam, karena memang kalau senam bersama itu tergantung anak-anak pada waktu itu memakai seragamnya. Ada yang memakai batik, ada yang memakai olahraga. Yang memakai olahraga batik karena tidak ada olahraga pada hari itu. Kemudian next yang kedua adalah sholat duha bersama. Nah, ini adalah sholat duha yang dilaksanakan setiap minggunya, setiap hari Jumat sebelum pembelajaran. Jadi kita bekerja sama guru yang ada di sekolah kami dengan guru-guru ngaji yang ada di sekolah kami. Salah satunya ini seperti ini. Ini adalah guru ngaji yang ada di SDN kita. Ini kegiatannya ini berlangsung setelah saya ke sini hampir sudah 2 tahun kegiatan ini sudah dilaksanakan. Nah, ini yang terakhir adalah kepanduan atau kepramukaan. Di sini anak-anak belajar disiplin, belajar kebersamaan, mandiri, tanggung jawab, dan yang lainnya. Ini adalah di program di sekolah kami. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi di sekolah kami ini, sekolah kami menjadi lebih meningkat lagi di tahun yang akan datang, dan inovasi-inovasi yang baru nanti insya Allah akan kami laksanakan, akan kami cari lagi inovasi seperti apa. Kalau ini dalam hal kegiatannya nanti insya Allah ada inovasi dengan berhubungan dengan pembelajaran mendalam. Nanti akan kita insya Allah untuk kedepannya akan kita usahakan ada inovasi-inovasi yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.